Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mariska Maulana NPM 23411X. I'm from Management 23B. I will be presenting on serial on Human Resource Information System, commonly known as HRIS. In today's digital era, the management of human resource has shifted from traditional manual process to technological-based systems that are faster, more accurate, and more efficient. Through its presentation, we will discuss the definition of HRIS, its objective, benefit, challenge, and how it is applied in real organization settings. I hope this presentation will help us understand the important role of technology in supporting human resource management within a modern organization. So, let's start and enjoy watching my video, guys. Oke, yang pertama adalah pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem berbasis teknologi yang berfungsi untuk mengelola seluruh informasi terkait karyawan dalam sebuah organisasi. Sistem ini mencakup proses pengumpulan data, penyimpan, pengolahan, hingga penyajian informasi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas manajemen SDM. Nah, HRIS itu bukan sekedar aplikasi, tetapi juga merupakan kombinasi antara proses, manusia, dan juga teknologi yang dirancang untuk membantu perusahaan menggunakan data SDM secara lebih strategis. Dengan adanya HRIS, organisasi itu dapat melakukan berbagai aktivitas seperti perekrutan, penggajian, absensi, pelatihan, dan juga penilaian kinerja secara otomatis hingga terintegrasi. Pada intinya, HMSDM itu membantu HR melakukan pekerjaan yang sebelumnya manual dan memakan waktu menjadi lebih cepat, akurat, dan juga efisien sehingga HR dapat berfokus pada hal-hal strategis seperti pengembangan SDM dan juga perencanaan. Yang kedua adalah tujuan sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi kerja HR. Tugas-tugas administratif seperti input data, perhitungan gaji, dan pengolahan absensi itu menjadi lebih cepat dan juga meminimum kesalahan. Yang kedua adalah menyediakan informasi yang akurat dan juga real time. HRIS memungkinkan data diperbarui secara langsung dan dapat diakses kapanpun dibutuhkan. Informasi yang tersedia real time sangat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan mendesak seperti kebutuhan tenaga kerja atau evaluasi karyawan. Nah, ketiga adalah mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Melalui fitur analitik yang ada, sistem dapat menampilkan laporan kinerja, perkembangan kompensasi, tingkat turnover, dan kebutuhan pelatihan. Dan yang keempat adalah meningkatkan komunikasi dan juga transparansi. Nah, karyawan itu dapat mengakses data pribadi, mengajukan cuti, melihat gaji, atau mengecek kehadiran melalui portal HRIS. Nah, hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan juga memudahkan komunikasi antara HR dan juga karyawan. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya operasional perusahaan. Pengurangan penggunaan kertas, waktu kerja administrasi, dan juga kesalahan pengajian membantu perusahaan untuk menekankan biaya. Investasi awal HRIS dapat memberikan penghematan besar dalam jangka panjang. Oke, next adalah manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Nah, yang pertama adalah mengurangi resiko kesalahan atau human error. Nah, perhitungan gaji, lembur, pajak, dan juga tunjangan yang dilakukan secara otomatis mengurangi kemungkinan kesalahan akibat kelalaian manusia. Yang kedua adalah meningkatkan kecepatan dan juga proses administrasi. Proses yang sebelumnya memakan waktu lama seperti pembuatan laporan, kehadiran, ataupun rekap data pelatihan yang dapat dilakukan hanya dapat beberapa detik melalui sistem. Nah, yang ketiga adalah memudahkan monitoring dan juga evaluasi kinerja. Sistem dapat menampilkan data kinerja karyawan secara periodik, baik bulanan maupun tahunan. Manajemen dapat lebih mudah melakukan identifikasi terhadap karyawan berprestasi maupun yang membutuhkan pengembangan. Dan yang keempat adalah transparansi dan penguatan rasa percaya. Dengan adanya sistem yang dapat diakses karyawan, proses HR terasa lebih adil dan juga terbuka. Misalnya, karyawan itu bisa mengecek sendiri data absensi tanpa harus menunggu HR untuk membagikan laporan. Yang kelima adalah meningkatkan keamanan data. Nah, data karyawan itu merupakan informasi sensitif. HRIS itu menyediakan fitur keamanan seperti enkripsi, pembatasan akses, dan juga backup data otomatis sehingga resiko kehilangan atau penyalahgunaan data itu lebih kecil. Yang terakhir adalah mendukung strategi pengembangan SDM jangka panjang. Nah, informasi kompetensi, pelatihan, hingga potensi karyawan itu dapat digunakan untuk merencanakan sukses jabatan dan juga pengembangan karir secara lebih terstruktur. Next adalah tantangan penggunaan sistem informasi SDM. Nah, yang pertama adalah kesiapan penggunaan yang masih rendah.
Tidak semua karyawan itu terbiasa menggunakan teknologi. Di beberapa perusahaan, terutama yang tidak terbiasa menggunakan sistem komputerisasi, adaptasi bisa memakan waktu dan membutuhkan pelatihan. Yang kedua adalah biaya implementasi yang cukup besar. Investasi perangkat lunak, software, perangkat hardware, dan pelatihan dan pemeliharaan sistem membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Yang ketiga adalah ketergantungan pada kualitas input data. Jika data awal dimasukkan secara tidak lengkap atau salah, maka seluruh informasi yang dihasilkan HRIS juga akan bermasalah. Nah, yang keempat adalah keamanan data dan juga privasi. HRIS itu menyimpan data sensitif seperti gaji, informasi pribadi dan juga evaluasi kinerja. Nah, yang terakhir adalah resistensi terhadap perubahan. Sebagai karyawan mungkin menolak penggunaan sistem baru karena merasa nyaman dengan cara lama. Hal ini dapat menghambat proses implementasi jika tidak dikelola dengan baik. Itu adalah contoh penerapan HRIS di perusahaan. Nah, yang pertama adalah absensi digital berbasis biometrik atau mobile. Karyawan itu melakukan absensi menggunakan sidik jari, wajah, ataupun GPS melalui aplikasi. Nah, sistem otomatis mencatat waktu masuk, keluar, dan juga lembur dan keterlambatan. Yang kedua adalah sistem payroll atau otomatisasi dan terintegrasi. Gaji dihitung berdasarkan data kehadiran, lembur, tunjangan, dan juga potongan pajak tanpa proses manual. Yang ketiga adalah rekrutmen online. Perusahaan itu mengelola lamaran, seleksi administrasi, penjadwalan wawancara, dan hasil penilaian dalam suatu sistem data kandidat tersebar terapi untuk kebutuhan di masa depan. Nah, yang keempat adalah sistem penilaian kinerja berbasis digital. Alasan memberikan penilaian melalui sistem, baik menggunakan KPI maupun metode lain. Yang terakhir adalah manajemen pelatihan karyawan. Pendaftaran pelatihan daftar hadir, hasil pelatihan dan juga sertifikat tersimpan otomatis. HR dapat melihat kebutuhan pelatihan per unit kerja. Kesimpulannya adalah sistem informasi sumber daya manusia merupakan inovasi penting dalam modernisasi manajemen SDM di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi, HRIS itu membantu perusahaan itu mengelola data karyawan secara terstruktur, real time, dan akurat, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisiensi. Nah, selain itu, HRIS itu mendukung pengambilan keputusan strategi melalui penyajian data analisis yang membantu manajer memahami kebutuhan organisasi secara lebih dalam, mulai dari perencanaan tenaga, kinerja, penilaian kinerja hingga mengembangkan karir. Nah, okay guys, that concludes my presentation on the Human Resource Information System. I hope the explanation has provided clearer understanding that HRIS is not only an administrative tool, but a strategic system that adds efficiency, transparency, and decision making in human resource management. Thank you for attention and thank you for watching. I'm Mariska Maulani. See you again. Goodbye.